برحمتك يا أرحم الراحمين. قال تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, doa dikayman jami'al hidayah bagi kita bersama Ustaz Dr. Andas Haji Mahya Ibrahim. Mudah-mudahan beliau, keluarga dan jajaran daripada Masjid Jami'al Hidayah semuanya diberikan panjang umur sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan ilmunya, dijauhkan pada bala dan musibah. Para guru-guru kami semuanya yang mohon maaf saya tata namanya satu persatu, dan doakan guru-guru kita biar panjang umur sehat afiat, diberkahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tokoh masyarakat yang sama-sama terhormati, khususnya Bapak Ketua Lingkungan Pak RW Suki beserta para Bapak RT dan Bapak RW yang telah paripurna mengabdikan pikiran tenaganya di lingkungan kita, dan semuanya diberikan panjang umur sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah hadirin ibu hadirat rahimakumullah, syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa sekarang sudah berada di hari yang ke-18 dari bulan Rajab, yang berarti 42 hari
besok malam Jumat kita udah berganti dengan Subhanallahir Raufir Rahim. Pula doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, minta diberkahi oleh Allah dari mulai bulan Rajab sampai Sya'ban, kita mohon akan disampaikan kepada bulan suci Ramadan dengan doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian itu semuanya dalam rangka kita bersyukur kepada Allah. Kumpul kita malam hari ini juga dalam rangka thalabul ilmi, menggugurkan kewajiban silaturahim dan mensyukuri nikmatnya. Mudah-mudahan dengan asbab ditambahkannya nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga senantiasa disampaikan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, insyaallah terlimpah curah buat kita mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Jamaah hadirin ibu hadirat rahimakumullah, taklim kita bulan yang lalu kayaknya taklim yang gak bakal kita lupakan. Kenapa sekarang pada nggak mau maju kemari ya? Bulan yang lalu mati lampu pada kemari ya, udah mati lampu lagi ya. Ya kita alhamdulillah ini saking banyaknya sampai mundur-mundur depan partisi. Gak apa-apa dah, yang penting ikhlas insyaallah. Pada pertemuan meninggal mati lampu ketika itu kita membuka daripada makna Rajab. Malam hari ini mudah-mudahan ada manfaat yang Allah berikan kepada kita. Kita itu akan sedikit kita Riyadhus Shalihin nggak saya baca, kita baca Durrah ini sekarang biar kita itu lebih mantap mengisi bulan Rajab dan gembira dengan akan datangnya bulan suci Ramadan yang malam hari ini akan kita mudzakarahkan adalah taubat. Karena biar bagaimanapun kita itu namanya berbuat dosa, kayaknya setiap melek mata langsung bikin dosa. Penghapus dosa adalah dengan bertobat. Kenapa saya katakan demikian? Karena sudah dinas oleh baginda Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak manusia itu tidak ada yang lepas daripada salah, daripada dosa, daripada luput. Nabi masih memberikan kabar gembira kepada kita, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang punya salah adalah yang senantiasa bertobat. Alhamdulillah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita orang yang beriman disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bertobat dengan taubat yang benar. Maka ada berapa syarat dalam bertobat, di antaranya yakni adalah dengan istighfar. Taubat diantaranya kita adalah dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Mulut kita berucap istighfar, aku mohon ampun kepada Allah Zat yang Maha Agung. Lalu kita ada penyesalan dalam hati kita. Makanya ibu-ibu saya ngaji Rabu kemarin, saya kutip daripada Fadilat Rajab, ada pesan baginda Nabi, in aradtumur rahata waqtal mauti minal 'atasi wal khuruja ma'al imani wan najata minasyaitani fahtarimu hadhihi syuhuri kulliha bikathrati siyami wan nadami ala ma salafa wa wadhkuru khaliqal anam.
udkhulu jannata rabbakum bisalam. Itu ngaji saya kemarin dengan ibu-ibu. Ya cuman kalau di depan gitu gampang lupa. Lain bapak ingat ya. Buktinya itu mati lampu masih ingat baik. Ya kemarin mati lampu salah itu mati lampu kita bulan lalu masih ingat tuh mati lampunya. Isinya nggak tahu. Jadi apa artinya? Dari kitab yang sama, babnya saja yang berbeda. In aradtumur rahata waqtal maut. Jikalau kamu sekalian ingin ketika mati meninggal dunia, kita itu roha, nggak capek. Roha itu bahasa harian kita, istirahat sebetulnya. Ngomong itu jadi kayaknya Arab amat sih, istirahat diganti jadi istirahat, gitu. Istirahat gampang, orang kalau istirahat kan pas sekali senang kita kalau istirahat nggak capek. Rebahan, yang merokok duduk beri merokok, masya Allah, beri kopi itu kan. Nah itu kan enak bener nonton TV, main gadget, kayak istirahat bener tuh. Agak pusing kayaknya itu, lepas luar biasa itu namanya istirahat. Emang kenapa kita pengen istirahat ketika meninggal dunia? Karena orang meninggal dunia itu udahan haus, udahan lapar, udahan capek. Maka di bab Rajab Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakrin, beliau itu mengatakan, jikalau kamu sekalian di hari kiamat nanti pengen ketika sakaratul maut nggak merasakan haus, nggak merasakan lapar, maka perbanyaklah di bulan ini dengan puasa, di bulan Sya'ban dengan puasa, di bulan Ramadan dengan puasa. Kata Sayyidah Aisyah gitu. Jadi dengan kita itu pengen rohah ketika sakaratul maut, kita itu diantaranya pengen nggak haus ketika sakaratul maut, yang kita harapkan mati dalam membawa iman. Amin ya rabbal. Makanya wal khuruj ma'al iman, keluar ruh kita dengan membawa iman, bisa membawa kalimat la ilaha illallah. Maka dalam bab taubat ini ada hadis baginda Nabi SAW yang beliau sabdakan, yang sumbernya dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Wajib bagi kamu sekalian untuk memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Jadi kita itu kalau pengen meninggal bawa iman, ya biasakan kita mengucap kalimat la ilaha illallah. Biasakan kita dengan istighfar. Perintah istighfar diantaranya dalam surah Ali Imran 134 kalau nggak salah, atau 133-nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi kita wasari'u ay sabiqu ay badiru, bersegeralah, berlomba-lombalah kamu sekalian untuk mengharapkan dan beristighfar ila maghfirah, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Kalau kita sudah ampunan Allah, Allah siapin surga yang lebih luas daripada bumi 7 kali. Amin ya rabbal. Cuma kan kita merasa nggak punya dosa, kita merasa udah bagus, ibadah sudah banyak. Makanya indah itu pada saudara, ketika kita membaca surah Al-Bayyinah ayat yang terakhir ke-8 ke-8 itu indah, luar biasa. Kalau orang kafir dia mah dengan ahli kitab,
dia masuk ke dalam neraka, di dalamnya selamanya. Itu diberikan julukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan julukan syarrul bariyah. Ini indahnya ayat Al-Qur'an. Kita suruh pilih. Kita pengen jadi syarrul bariyah apa pengen jadi khairul bariyah? Ayatnya kita banyak yang hafal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir ahli kitab, mereka akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Khalidina fiha, masuk neraka. Lalu disebut apa dia itu? Syarrul bariyah. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah saya dalam masuk ayat ini golongan khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, dia itu adalah hamba Allah. Bariyah itu artinya ciptaan Allah yang paling baik. Bukan hanya khairul bariyah saja, orang beriman wa soleh dilanjutin. Apa lanjutannya? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Subhanallah. Balasannya buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya yang beriman dan beramal soleh itu adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Yang mengalir di bawahnya itu adalah sungai-sungai. Kalau dalam surah Muhammad itu ada sungai yang mengalir dari madu, ada sungai yang mengalir dari air yang jernih, lebih jernih daripada susu. Ada yang mengalir itu memang dari airnya air terbuat daripada susu. Ada yang airnya mengalir jernih dan bersih serta gak pernah berobat. Yang luar biasa ada dalam surah Muhammad itu air di dalam surga, ada sungai yang mengalir dari khamr, dari arak. Jadi bapak ibu, kalau kita punya anak muda itu ya, kalau mau mabok itu minum khamr, kasih tahu baik kalau entena pengen minum khamr nggak mabok nanti kalau masuk surga. Dan yang sekarang kalau di dunia udah kena mabok minum minuman keras, di surga orang bakal kebagian karena dia bakal masuk surga yang itu. Karena kalimatnya khamrin ladzatin lisyaribin. Subhanallah, khamr yang enak, lezat untuk diminum nanti di surga. Di dunia orang ada khamr yang bisa diminum, bisa nyehatin badan, ada kerusak badan. Jadi itu kita orang beriman beramal soleh. Gimana biar kita iman soleh? Karena kita itu banyak berbuat salah, maka disuruh oleh Allah buru-buru lah kita bertobat. Bahkan dalam surah Al-A'raf itu asa ayyukaffiru ankum sayyi'atikum bil hasanah. Dengan kita bertobat bisa ditutupin kesalahan kita, diganti dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita penting benar itu supaya kita bukan hanya punya gelar khairul bariyah, kita mencari hidup ini sebagai orang beriman agar kita surga urusan Allah. Tapi kita senantiasa mohon, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini kita mah dapat ridhonya. Maka ayat ini indahnya luar biasa al-bayyinah itu. Setelah masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kita itu khalidina fiha abada. Gelar selanjutnya kita bisa masuk surga karena yakni kita radhiyallahu anhum wa radu an, kita hidup
haji kita, umroh kita, sedekah kita buat masuk ke surga jauh Bapak, jauh. Karena zaman baginda Nabi itu ada seorang abid, seorang ahli ibadah yang siang malam hanya ibadah kepada Allah SWT, gak pernah maksiat kepada Allah. Dia ditawari oleh baginda Nabi, "Hai fulan, kamu itu nggak akan bisa masuk surga kalau nggak dapat ridho Allah." "Oh enggak, saya nggak pernah maksiat dari semenjak balik, pasti saya itu akan masuk surga tanpa dapat ridho Allah." Ternyata pas ditimbang-timbang amal ibadah dia selama puluhan tahun, dia hanya bisa untuk memperoleh ridho air susu dari ibunya doang. Ya, air susu ibu udah berdoa ibadah sekian puluh tahun, itu baru terbayar kita kebaikan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Dengan begitu banyak luar biasa untuk membayar air susu ibu doang. Nah itu. Makanya kita bakal masuk itu nggak mungkin dengan amal ibadah kita, tapi dengan ridho Allah. Maka radhiyallahu anhu wa radu. Kita berupaya sekarang ini dengan sebutan penutup surah Al-Bayyinah itu, dzalika liman khasyiya rabbah. Orang yang beriman, orang beramal soleh, orang yang masuk surga, orang yang ridho Allah, dia itu orang yang terus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sholat takut sama Allah, enggak sedekah takut sama Allah, enggak jamaah takut sama Allah, enggak ngaji takut sama Allah. Ini kan kita sekarang masih rata-rata takut sama orang. Bapak-bapak enggak sholat bukan takut, malu sama anaknya. Enggak jamaah, malu sama Pak RW-nya. Itu masih mungkin begitu Pak, belum, karena Allah itu masih susah kita. Karenanya disebutnya itu dengan khasyiya rabbah. Kita takut kepada Allah, kita bertaubat ini karena takut kepada Allah. Maka syarat taubat diantaranya yang pertama istighfar, yang kedua ada penyesalan dalam hatinya. Nyesel benar kita berbuat salah. Karena perbuatan salah kita itu bahasa dalam suratul Qaf, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari lisan kita ini kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Karenanya kita ya harus berbanyak istighfar. Supaya apa? Supaya catatan kejelekan kita itu adalah bisa dihapuskan. Dengan apa? Dengan istighfar. Jadi ada penyesalan. Yang ketiga, biar kita tobat terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada rasa takut, ada rasa khauf. Rasa takut kalau kita itu tobatnya nggak diterima, rasa takut kalau kita itu ibadahnya nggak diterima. Yang paling penting dalam urusan tobat ini, kita takut benar untuk mengulangi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Takutnya bagaikan kita mau dilemparkan ke dalam api neraka. Itu takutnya. Ini kita kan habis tobat, bahasanya tomat ya, bukan tobat ya. Habis tobat umat, habis tobat umat, kayak begitu. Asal bulan Rajab, bulan Rawah, Ramadan, masya Allah, itu umat Islam kayak malaikat semuanya, Pak. Ibadahnya rajin gitu, apalagi Ramadan. Bawaannya baca Quran, bawaannya. Saya kan berpikir, alhamdulillah Allah ciptakan dalam satu bulan Ramadan itu masjid penuh. Kalau nggak ada pandemi masjid kosong. Saya sekalian itu berdoa kepada Allah biar pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan rindu sama begini Pak. Ya Allah, dari itu benar kita puasa pengennya ada kultum jamaah, masya Allah. Karena apa? Karena di puasa ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata syair, kata ulama yang mengatakan bahwasanya syahrul Rajab syahrullah syahrul lil istighfar
bulan Sya'ban kita itu adalah untuk menutupi daripada minal uyub, kekurangan kita tutupin dengan apa? Dengan kita perbanyak juga mohon ampun tobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyiangi, menyemai, menyirami daripada tanaman kita di bulan Rajab. Ramadan itu adalah untuk panen daripada tanaman cocokan kita. Tobat dari sekarang, karena kalau Ramadan itu kita bawaannya sedekah, pengen sedekah terus ke masjid, pengen ke masjid terus. Karena apa? Kita termasuk golongan yang orang dimaksud dalam ayat tadi dari kalimat khasyarobah, kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak rahimahullah, istighfar, ada penyesalan di dalam hati, ada takut untuk mengulanginya kembali. Jangan sampai kita ulang kembali. Lalu kalau